spesialisasi sarjana keperawatan, magister keperawatan selaku perwakilan dosen Fakultas Keperawatan. Yang terhormat Mas Rofi Janmatin, sarjana keperawatan selaku pembimbing klinik di Puskesmas Cibawa. Yang kami hormati Bapak Ibu staf perangkat desa, kader serta masyarakat desa Jangkrik, serta teman-teman angkatan 30 profesional Fakultas Keperawatan. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Beratul Jamaah Azuri selaku MC dalam acara Musyawarah Masyarakat Desa 3 di Desa Jangkrik, Kecamatan Cibawa, mahasiswa pendidikan profesional Fakultas Keperawatan di Universitas Jangkrik. Untuk usulan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pemaparan hasil MMD 3, yang keempat diskusi, dan terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan bersama basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan acara basmalah tadi, acara ini akan menjadi berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan mahasiswa profesional keperawatan UNED, yaitu pada saudara Antonio. Saya persilakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu di ruang aula ini. Yang pertama yang terhormat Bapak Henry Wahyudi selaku Kepala Desa Jangkrik. Kemudian yang terhormat selanjutnya ini bagi sarjana keperawatan magister kesehatan selaku Dekan Fakultas Keperawatan UNED. Kemudian yang terhormat Bu Hani Rasmi, sarjana keperawatan magister keperawatan selaku dosen pembimbing lapangan stasiun komunitas keluarga. Kemudian perwakilan perangkat desa dan ibu-ibu semuanya sudah datang hari ini, matur nuwun atas rawuhnya. Kemudian di pagi hari ini mohon izin memperkenalkan nama saya Antonio Rudolfo selaku ketua kelompok pada kelompok profesional Fakultas Keperawatan Universitas Jember stasiun komunitas keluarga. Di sini kami akan melaksanakan terkait MD3, di mana di acara hari ini itu kami akan memaparkan terkait hasil kegiatan di mana yang sudah dilakukan oleh mahasiswa profesional, di mana kegiatan kami sebagian besar memang include pada kegiatan di desa, contohnya kegiatan keagamaan serta kegiatan dari pihak puskesmas seperti halnya posyandu dan yang lainnya seperti itu. Tapi kami juga membuat kegiatan seperti halnya kemarin pengolahan sampah serta pembuatan ekoenzim. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan dan juga ada pelaksanaan kegiatan terkait pemeriksaan serta tindakan keperawatan terhadap keluarga binaan. Di mana keluarga binaan di sini dari kelompok kami mengambil sasaran dari ibu-ibu hamil dan sampai dari ibu yang sudah lansia seperti itu. Ya mungkin untuk lebih jelasnya setelah ini akan dipaparkan oleh teman saya selaku presentator. Ya mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Henry Ali Wahyudi selaku Kepala Desa Jangkrik. Pada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen dan mahasiswa Universitas Jember Fakultas Keperawatan, yang saya hormati para kader undangan, yang saya hormati dan saya banggakan perangkat desa Jangkrik. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka musyawarah masyarakat desa Jangkrik yang ketiga bersama adik-adik mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Salawat serta salam mudah-mudahan
besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau daya berjalan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Desa Cakding menyampaikan terima kasih utamanya kepada adik-adik mahasiswa beserta dosen dari keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember yang sudah mengadakan semacam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi atas semua itu dan atas semua atensinya saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, kami mewakili atau atas nama pemerintah Desa Cakding ingin menyampaikan permohonan maaf ya apabila kami memberikan menyediakan fasilitas, menyediakan tempat dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah adik-adik semua dilakukan di Desa Cakding ini memberikan manfaat kepada masyarakat, utamanya yang berkaitan dengan kesehatan. Hadirin yang berbahagia, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pula. Melihat dari kegiatan adik-adik mahasiswa yang sudah mengadakan berkolaborasi yang mungkin dengan pihak kesehatan, juga pos-posyandu. Jadi ya itulah mungkin keadaan atau situasi desa kami, Desa Cakding yang memang sangat memerlukan bantuan, utamanya di bidang kesehatan ini kepada adik-adik mahasiswa. Yang mudah-mudahan kepada pihak akademis mungkin kedepannya ada lagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, utamanya pencegahan stunting. Ini kami sangat mengharapkan. Jadi salam ke akademis di Universitas Jember. Jadi Cakding sangat mengharapkan kegiatan-kegiatan hal seperti ini ke depannya. Oleh karena yang pertama, Cakding pada 2019 kita masuk lokus stunting. Jadi di Kabupaten Jember itu ada 10 desa yang masuk lokus stunting, termasuk Cakding. Nah, oleh karena itu harapan kami ke depannya kepada pihak universitas mungkin ada program-program seperti ini yang mungkin di Cakding bisa dijadikan tempat untuk kegiatan-kegiatan seperti ini untuk yang akan datang. Kemudian kepada adik-adik mahasiswa kami juga ingin menyampaikan sedikit pesan ya buat adik-adik bahwasanya kegiatan-kegiatan seperti ini adalah sangat berkaitan dengan kemanusiaan. Karena apa? Berkaitan dengan yang pertama adalah kejiwaan yang baik jasmani maupun rohani. Jadi oleh karena itu tetapkan pada pendiriannya bahwa jenengan semua adalah calon-calon sukarelawan untuk masyarakat atau untuk utamanya untuk bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya titip kepada adik-adik mahasiswa, apabila nanti sudah terjun di masyarakat, ya apa yang diperoleh dari universitas, dari pendidikannya,
tolong dilaksanakan dengan ikhlas, karena ya berkaitan, apalagi berkaitan dengan masyarakat yang di mana di situ berkaitan dengan kesehatan ya. Jadi kadang-kadang masyarakat tidak paham sebetulnya seperti apa yang harus dilakukan. Nah, ini memerlukan satu tindakan yang didasari oleh keikhlasan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan selamat melaksanakan musyawarah RT 3. Mudah-mudahan apa yang dihasilkan dari musyawarah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Cangkring pada khususnya, dan masyarakat keseluruhan pada umumnya. Nah, mungkin pada kesempatan ini hari Selasa tanggal 27 Juni tahun 2023 MT 3 yang dilaksanakan oleh mahasiswa profesi mes angkatan 30 Fakultas Keperawatan Universitas Jember saya nyatakan resmi dibuka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Dari kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya ucapkan. Acara selanjutnya yakni penyampaian hasil MMJ 3 yang dipimpin oleh moderator. Pada moderator yang bertugas saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Asma Effendi sebagai moderator kali ini yang akan memimpin acara musyawarah masyarakat desa di Desa Cangkring. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab atau diskusi, dan ada untuk penyajian materi saya berikan kepada pemateri yaitu yang 7, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari mahasiswa akan menyampaikan terkait dengan kegiatan ataupun program yang telah kami lakukan selama di Desa Cangkring ini, yang mana hal tersebut juga sekaligus sebagai evaluasi hasil dari kegiatan yang telah kami lakukan. Ini untuk yang pertama kali kami melakukan izin terlebih dahulu kepada kepala desa terkait dengan keberadaan kami di sini untuk melakukan apa dan juga tujuan kami, seperti itu. Kemudian selanjutnya kami itu melakukan pengkajian terlebih dahulu kepada beberapa warga dan juga terkait dengan penyakit-penyakit yang ada di Desa Cangkring. Nah, hal tersebut kami juga mendapatkan data dari balai desa terkait dengan jumlah warga, pekerjaan warga dan juga beberapa rentang usia yang ada di warga di Desa Cangkring. Kemudian selanjutnya kami menyusun terkait dengan kegiatan ataupun program-program yang mana program tersebut telah kami susun, kemudian kami rencanakan untuk sasaran baik dari komunitas maupun keluarga. Nah, dari beberapa kegiatan dari beberapa pengkajian yang kami lakukan, di sini kami memfokuskan pada empat subbab dari penyakitnya. Yang pertama yakni terkait dengan hipertensi, kemudian yang kedua yakni terkait dengan stunting, yang ketiga itu kebersihan lingkungan, dan yang keempat dari sini. Itu ada beberapa program yang kami susun. Salah satunya sudah dijelaskan oleh Bapak Kades seperti stunting. Baik, untuk yang pertama terkait dengan hipertensi. Nah, untuk hipertensi sendiri mungkin warga sudah banyak tahu bahwasanya di Desa Cangkring banyak sekali baik lansia ataupun masyarakat yang usia produktif itu mengalami hipertensi ya. Kami sudah melakukan beberapa kali pengkajian ataupun intervensi yang sudah disusun, baik yang melakukan strategi hipertensi, latihan relaksasi atau progresif, dan juga memodifikasi menu anti hipertensi
Kami kemarin melakukan pembuatan jus timun di rumah Mbak ya, kemarin ya kami ya melakukan itu, dan juga kami menyarankan terkait dengan rendam kaki air hangat, yang mana hal tersebut itu dapat mengurangi ataupun menurunkan angka hipertensi yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk kegiatan tersebut itu kami lakukan, yang mana kami mengikuti pengajian yang dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis, dan juga itu ada hari Rabu dan juga Kamis juga biasanya. Yang mana untuk evaluasi akhir dari kegiatan tersebut, pengetahuan masyarakat terkait dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi itu dapat menurun. Kemudian angka dari hipertensi sendiri itu juga dapat menurun. Nah, selanjutnya dari hal tersebut kami juga mengingatkan masyarakat terkait dengan bagaimana cara memodifikasi makanan ataupun minuman pendamping terkait dengan hipertensi yang dapat menurunkan angka tekanan darah dari masyarakat sendiri. Selanjutnya terkait dengan stunting. Nah, stunting di sini sebelumnya kami melakukan pendidikan kesehatan atau edukasi kepada masyarakat. Yang mana untuk stunting di sini kami melakukan hal tersebut ikut dengan kegiatan posyandu yang ada di masyarakat, baik di daerah Apel berapa? Di 45, kemudian ada yang di 38 juga. Pokoknya setiap kegiatan posyandu itu kami mengikutinya. Yang mana untuk hal tersebut kami juga memberikan edukasi terkait dengan gizi seimbang dan juga isi piringku. Nah, untuk gizi seimbang dan isi piringku sudah kami jelaskan kepada beberapa masyarakat. Kemudian kemarin sempat kami melakukan modifikasi makanan kepada balita. Yang mana untuk hal tersebut kami membuat agar-agar dari kelor, kemudian juga ada nugget ayam yang kami campur dengan bayam. Itu kemarin sempat didatangi juga sama Pak Kades dan Bu Kades terkait dengan kegiatan tersebut. Kemudian untuk evaluasi akhir dari kegiatan ini, yang mana untuk stuntingnya sendiri kemungkinan kami dapat mengharapkan bahwa stunting yang ada di desa Cangkring ini kan cukup meningkat. Yang mana hal tersebut kami mengharapkannya untuk stuntingnya dapat menurun. Jangan lupa dari mungkin dari kader dan juga perangkat desa sering mengingatkan bagi masyarakat untuk melakukan posyandu secara rutin. Seperti itu, jangan sampai ketinggalan untuk posyandunya. Selanjutnya terkait dengan kebersihan lingkungan. Untuk kebersihan lingkungan di sini kami menerapkan adanya pola hidup bersih dan sehat di masyarakat atau perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Yang pertama kami melakukan edukasi terkait dengan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, kemudian terkait pengolahan sampah dan juga pembuatan ekoenzim yang akan melakukan bersama dengan pembuatan jus hipertensi kemarin. Untuk evaluasi kegiatan yang dapat dihasilkan di sini, yakni terjadinya peningkatan pengetahuan dari masyarakat terkait dengan bagaimana cara melakukan cuci tangan yang baik dan benar, kemudian bagaimana cara meningkatkan kebersihan lingkungan di masyarakat. Nah, dari hal tersebut kemarin kami juga memberikan edukasi di pondok pesantren itu tapi terhadap wali muridnya, itu berkaitan dengan kawasan tanpa rokok. Nah, kawasan tanpa rokok di sini kami juga ikut juga dengan pemberian edukasi tentang pernikahan dini kepada wali muridnya, yang mana agar si ibu ataupun orang tua itu tidak mendorong anaknya untuk menikah dini seperti itu. Jadi hal tersebut itu juga dapat menurunkan angka pernikahan dini yang ada di sini. Katanya kemarin dari Bapak Kades menyarankan kita untuk melakukan edukasi tersebut karena di sini masih cukup tinggi. Kemudian terkait dengan ekoenzim. Nah, ekoenzim kemarin di sini kita buat berbarengan dengan jus timun, yang mana untuk sampah dari ekoenzim baik itu dari buah-buahan ataupun sayur-sayuran itu dapat dijadikan dapat memberikan manfaat baik itu sebagai pembersih lantai ataupun pembersih kloset. Selanjutnya terkait dengan TBC. Nah, untuk TBC sendiri kami yang pertama harus melakukan adanya edukasi terkait dengan TBC sendiri. Kemudian kami melakukan edukasi terkait dengan batu efektif yang dilakukan di pengajian waktu hari Kamis. Kemudian ada pembuatan tanaman toga. Nah, untuk TBC sendiri di Cangkring sudah terdata ada beberapa orang yang mengalami TBC. Kemarin di Cangkring baru itu yang baru ada 3 orang, hanya itu sudah kami lakukan terkait dengan edukasinya dan juga pencegahannya, yang mana keluarga memiliki tingkat penularan tinggi. Jadi kalau misalkan
orang TB, keluarga juga harus dilakukan cek kesehatan. Nah, dari hal tersebut, kalau misalkan pasien ataupun keluarga masyarakat yang mengalami TBC, biasanya kita harus mengubah pola hidup juga. Nah, yang mana hal tersebut kita mengubah ataupun memodifikasi dari tanaman toga. Tanaman toga ini merupakan tanaman obat keluarga, yang mana ada beberapa tanaman obat yang dapat dijadikan peningkatan untuk imunitas bagi klien kita. Jadi untuk TBC sendiri juga kita itu dapat melakukan perubahan dari perilaku, baik itu dari rumah, yaitu ventilasi udara yang harus ada ataupun terbuka setiap harinya, dan juga rutin minum obat bagi pasien TBC sendiri. Kemudian dari hal tersebut baik, itu mungkin penjelasan dari saya. Dari teman-teman mungkin ada saran ataupun ada yang ditambahkan, mohon ditambahkan, ataupun dari rekan-rekan baik bapak atau ibu ada yang mau ditanyakan, kita silakan. Saya kembalikan kepada bapak. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sesi tanya jawab selama proses diskusi berlangsung, audiens diharapkan. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait yang sudah disampaikan, atau ada tambahan evaluasi dari selama yang sudah dikerjakan di desa Kantin. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jurajo, Kasun Jurajo, ingin sedikit bertanya kaitannya dengan hasil dari ini. Nah, tadi ada salah satu poin yang di sana disampaikan bahwa tingkat masyarakat Kantin ini yang hipertensi cukup tinggi. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi permasalahan sehingga terjadinya hipertensi yang cukup tinggi di sana? Ini penyebabnya, terus mungkin juga yang menjadi masalah itu apa sehingga banyak yang terkena hipertensi. Mungkin itu sedikit yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dari untuk teman ini bisa baik, mohon izin teman-teman. Mohon izin Bapak ataupun atas pertanyaannya dari Bapak Kepala Dusun Jurajo, di mana kami mengatakan bahwasanya hipertensi atau tekanan darah tinggi itu sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal, Bapak. Yang pertama adalah dari faktor turunan yang tidak bisa diubah, dari keturunan terus usia seperti itu. Usia, di mana usia yang lebih dewasa atau lebih lansia itu lebih beresiko Bapak mengalami hipertensi daripada usia-usia yang produktif seperti itu. Terus yang kedua, di mana setelah kami melakukan pengkajian itu di sini juga masih cukup tinggi, karena kalau yang dikatakan kalau orang Madura kalau makannya terasi gak terasa ya, gak terasa. Terus suka makan kayak sayur-sayur seperti santan seperti itu. Di mana hal itu juga menjadi faktor risiko Bapak seperti itu. Itu faktor risiko yang bisa diubah sebenarnya, dimodifikasi seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah untuk yang cowok-cowok yang kaum cowok di desa Cangkring itu mayoritas kan perokok seperti itu, menjadi faktor risiko juga mengalami hipertensi, di mana hal tersebut dapat berpengaruh pada proses dari tekanan darah tinggi, dari hormon-hormon dalam tubuh seperti itu, di mana kalau dijelaskan terkait hormonnya itu ada hormon angiotensin, hormon yang berpengaruh terhadap tekanan darah tinggi seperti itu, yang mana makanan-makanan yang tadi faktor risiko yang sudah dijelaskan itu mempengaruhi terkait hal itu. Jadi kalau memang contoh konsumsi garam cukup tinggi itu kan faktor risiko. Jadi kalau memang bapak ataupun ibu punya riwayat darah tinggi dari keluarga sebelumnya, dari bahan-bahannya bisa dimodifikasi terkait penggunaan makanan contoh kayak santan dan garam seperti itu.
Dan yang lebih penting lagi itu kalau pusing ataupun apa saat kaku di leher itu jangan langsung minum obat ataupun makan sate, periksa dulu. Karena banyak kejadian terkait pusing, kaku di leher, ternyata disuruh makan sate karena darah rendah, ternyata dia darah tinggi. Akhirnya tembus 200 stroke akhirnya. Ya, maka dari itu kalau memang terasa terkait tanda-tanda dari hipertensi, contoh kayak pusing, kaku leher, itu periksa dulu di tenaga kesehatan terdekat. Selain itu, kenapa kami mengatakan bahwasanya di Cangkring itu cukup tinggi hipertensinya? Karena setelah kami lakukan pengkajian di desa Cangkring Baru dan juga di desa Jatirejo dengan Pak Antono juga, itu didapatkan banyak sekali ibu-ibu atau bapak yang menderita hipertensi. Gak usah jauh-jauh, bapak Antono terkena hipertensi. Gak usah jauh-jauh, Pak Kasihnya sendiri hipertensi. Seperti itu. Maka dari itu kita mengangkat terkait hipertensi, sehingga kami jelaskan terkait apa itu hipertensi, terkait bagaimana mencegah hipertensi seperti itu. Kalau yang dari yang gen ataupun dari keturunan itu tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa dicegah, tapi bisa dimodifikasi dengan makanan. Contoh pengurangan garam dan juga dikurangi makan santan. Karena lemak dan juga garam itu sangat berisiko sekali terhadap terjadinya tekanan darah tinggi seperti itu. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan Bapak. Matur nuwun atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena tadi sudah dijawab ya Bapak. Mungkin ada yang mau diskusikan lagi, sambut Dari Bapak, oh ya. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi yang sudah disampaikan terkait implementasi yang sudah kami kerjakan di desa Cangkring. Kalau begitu, Selanjutnya adalah acara penutup. Acara diskusi musyawarah masyarakat desa Cangkring sudah selesai. Demikian diskusi FMD masyarakat pada hari ini. mari kita semua mengucapkan alhamdulillah. Sebagai moderator, saya memohon maaf atas kesalahan yang sudah saya dalam proses penyampaian pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam